Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pelajaran Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid yang pertama. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sudah sampai kepada pelajaran yang ketiga, yaitu membahas tentang pengertian isim dan tanda-tandanya. Baik. Kita akan langsung kepada kitab ya. Di sini ada al-ismu. Al-ismu atau isim. Mu'allif memberikan penjelasan atau definisi tentang isim. Di sini redaksinya adalah al-ismu huwa kalimatun. Isim adalah suatu kalimat ya, sebuah kalimat atau suatu kalimah. Dzalat yang menunjukkan ala maknan, terhadap suatu makna. Walam tuktaron bizamanin, dan dia tidak dikaitkan dengan waktu. Ya, dengan waktu. Jadi definisinya dari isim adalah sebuah kalimah atau kata yang menunjukkan atas suatu makna dan dia tidak dikaitkan dengan waktu. Itulah yang dimaksud dengan isim. Contoh, Muhammadun. Muhammadun adalah suatu kata, suatu kalimah, dan dia menunjukkan suatu makna, yaitu sebuah nama. Nama Muhammad. Dan nama Muhammad ini dia tidak dikaitkan dengan waktu. Selanjutnya, di sini ustadun ini adalah seorang ustad. Ustadun itu memiliki atau menunjukkan suatu makna dan dia tidak dikaitkan dengan waktu. Demikian pula tilmizun ya. Tilmizun. Ini pun menunjukkan suatu makna yang artinya adalah murid. Dan makna ini tidak dikaitkan juga dengan waktu. Khailun. Khailun pun sama. Ini kalimah yang menunjukkan suatu makna yaitu kuda. Dan dia tidak dikaitkan dengan waktu. Kalbun. Kalbun pun sama. Ini maknanya anjing. Kitun. Ini maknanya kucing. Daftarun. Buku tulis. Mirsamun. Pensil. Tobashirun. Kapur. Samsun. Matahari. Komarun, bulan, dan asjarun, pepohonan. Semua kalimat-kalimat yang dicontohkan oleh mu'allif, mulai dari Muhammadun, Ustadun, Tilmidun, Khailun, Kalbun, Kitun, Daftarun, Mirsamun, Tobashirun, Syamsun, Komarun, dan Asjarun, ini semuanya adalah kalimah yang dia menunjukkan suatu makna dan makna tersebut tidak dikaitkan dengan waktu. Jika seperti itu keadaan kalimahnya, maka semua ini termasuk kepada al-ismu atau isim. Itulah pengertian tentang isim. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang tanda-tanda isim atau alamatul ismi ya. Tanda-tanda isim. Apa saja tanda-tanda isim? Yaitu yang pertama adalah al-khafdu. Al-khafdu itu maknanya adalah didulirtifa, kebalikan dari ketinggian, yaitu kondisinya atau posisinya di bawah. Dan dalam harokat al-khafdu itu adalah kasroh. Jadi kita definisikan al-khafdu ini dalam alamat isim ini adalah dia diakhiri dengan kasroh. Contoh, bismi. Nah, ismi ini adalah kalimat yang berakhiran dengan kasroh. Maka ismi ini termasuk kepada isim. Kemudian lafdu jalalah Allah pun ini berakhiran kasroh. Maka lafaz jalalah Allah ini termasuk kepada isim. Ar-Rahmani. Ini pun berakhiran kasroh, maka Ar-Rahmani ini termasuk kepada jenis kalimat isim. Ar-Rahimi ini pun sama karena berakhiran kasroh. Dia termasuk isim. Itu adalah tanda yang pertama, yaitu al-khafdu atau
diakhiri dengan harokat kasroh. Tanda yang kedua, at-tanwinu. Kita tahu bahwasanya tanwin itu adalah harokat ganda. Dia bisa fathah tain, bisa kasroh tain, bisa domah tain. Ya. Jika ada suatu kalimat dalam bahasa Arab, suatu lafaz yang dia berakhiran dengan tanwin, maka termasuk jenis kalimah isim. Contoh, rojulun. Ini rojulun berakhiran dengan domah tain, maka dia termasuk jenis isim. Imro'atun, ini pun berakhiran tanwin, dia termasuk kepada isim. Waladun, berakhiran tanwin pula, dia termasuk isim. Bintun, berakhiran tanwin pula, dia termasuk kepada isim. Dan dalam segi makna pun kita bisa ketahui ini termasuk isim atau bukan. Rojulun ini adalah artinya seorang laki-laki. Kemudian imro'atun ini perempuan atau wanita. Waladun ini seorang anak laki-laki dan bintun seorang anak perempuan. Ya, ini laki-laki, ini perempuan. Dalam segi makna pun kita tahu ini adalah menunjukkan suatu makna dan tidak terkait dengan waktu. Dan selain itu kita bisa kenali dengan alamatnya yaitu berakhiran tanwin. Ini termasuk kepada isim. Alamat yang ketiga yaitu al-alifu wal lam. Adanya alif dan lam. Yaitu seperti ini ya, al. Jika ada suatu kalimah lafaz di dalam bahasa Arab yang dia berawalan al atau alif lam, maka itu termasuk kepada isim. Contoh di sini al-ustadu, di sini ada alif lam. Maka al-ustadu ini termasuk isim. Al-ustadatu, ini pun sama ada alif lam, maka al-ustadatu termasuk isim. At-talibu, ini ada alif lam, maka at-talibu ini termasuk kepada isim. Maknanya al-ustadu yaitu seorang ustad, al-ustadatu seorang ustadzah, at-talibu seorang murid. Yang keempat, alamatnya adalah huruful jar. Dia diawali dengan atau dimasuki huruf-huruf jar. Contoh di sini ada huruf jar min. Ketika ada huruf jar dan setelahnya adalah pad atau suatu kalimah, di sini ada min ya. Ini adalah huruf jarnya dan ada kalimat setelahnya, maka ini termasuk kepada isim. Karena apa? Dia diawali dengan huruf jar, yaitu huruf jarnya adalah min. Huruf jar berikutnya adalah fi. Ketika ada fi dan ada kalimat setelahnya, maka kalimat setelahnya ini adalah termasuk kepada isim. Huruf jar setelahnya yaitu ila. Ketika ada ila dan setelahnya ada kalimah, maka kalimah yang terletak setelah ila ini adalah al-masjidi, ini adalah isim. Kemudian huruf jar berikutnya adalah ala. Ketika ada ala dan ada kalimat setelah ala, maka kalimat setelah ala ini adalah isim. Jadi kita ketahui suatu isim itu melalui tanda-tanda yang bisa diketahui. Di antara tanda-tanda tersebut ada 4 ya, diterangkan oleh mu'alif dalam kitab Al-Muyassar ini. Yang pertama adalah al-hafdu, dia berakhiran dengan kasroh. At-tanwinu, dia berakhiran tanwin. Al-alifu wal lamu, dia berawalan alif lam. Dan masuknya huruful jarri. Inilah 4 alamat yang kita bisa gunakan untuk mengenali suatu kalimat termasuk isim atau tidak. Dan satu hal yang perlu diketahui, Ana sampaikan di awal, bahwasanya tanda nomor 2, yaitu tanwin dan al-alifu wal lam, 2 tanda ini tidak akan bersatu di dalam satu kalimah. Ya. Jika suatu isim diawali dengan alif lam, maka biasanya tidak bertanwin. Contoh di sini al-ustadzu, al-ustadzatu, at-talibu. Nah, ini semuanya diawali alif lam. Maka harokat akhirnya dia tidak bertanwin. Ya, hanya satu harokat saja, dhammah. Akan tetapi jika dia tidak diawali alif lam, maka umumnya bertanwin. Contoh di sini rajulun, imro'atun, waladun, dan bintun. Inilah satu tambahan faidah yang perlu diketahui dan perlu Anda sampaikan, bahwasanya tanda isim nomor 2 dan nomor 3 itu
tidak akan pernah bersatu di dalam satu kalimat. Demikian pelajaran yang ketiga yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan atau yang kurang dimengerti, silahkan ditulis atau diketik di kolom komentar. Insya Allah nanti akan Anda coba jawab dan jelaskan lebih lanjut tentang apa yang menjadi pertanyaan antum. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.